Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Oke, jadi kali ini saya akan mencoba trip lagi dengan kereta api lokal ya. Ya, ini kereta api lokal Blora Sura. Kereta ini berasal dari stasiun Pasar Turi ke stasiun Cepu ya teman-teman. Tapi di trip kali ini kita hanya mencoba dari stasiun Cermai sampai dengan menuju ke stasiun Babat. Karena memang saya ingin mencoba tempat nongkrong dengan view kereta yang Ciami ya. Jadi di stasiun Babat itu ada tempat nongkrong dengan view kereta dari rooftopnya ya, bersebelahan langsung dengan stasiun Babat. Dan sebetulnya view kayak gini sudah banyak di beberapa stasiun ya, termasuk stasiun Malang, stasiun Bangil. Dan saya akan mencoba di stasiun Babat ini seperti apa cafe sepurnya ya. Jadi memang kalau saya lihat di Instagram ornamen-ornamennya sangat mendukung ya, dengan nuansa kereta api, karena memang ini adalah rumah dinas PJKA zaman dahulu. Dan ini kurang lebih ya viewnya, nanti kita lihat langsung dari rooftopnya seperti apa ya. Dan nanti kita bisa tahu juga ya seperti apa perjalanan dengan kereta api Blora Sura, karena ada momen kita bakalan disusul dengan kereta api Argo Bromo Anggrek. Oke, jangan kemana-mana ya, tonton terus videonya sampai habis. Selamat pagi saya ucapkan dari stasiun Cermai. Oke, setelah lama nggak ngetrip kereta api lokal ya, jadi hari ini saya akan mencoba trip ya. Tapi sebetulnya bukan ngetrip aja, tapi kita juga mau datang ke cafe rooftop di stasiun Babat ya. Jadi reviewnya sekaligus sama tempat nongkrong yang enak dengan view kereta ya. Jadi kita start dari stasiun Cermai, nanti kita turun di stasiun Babat, dan nanti kita coba review tempat nongkrong view kereta di stasiun Babat ya. Ini dia suasana di stasiun Cermai. Oke, bagaimana keseruan videonya, tonton terus videonya sampai habis. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di ruang tunggu stasiun Cermai. Jadi ini ya, kurang lebih stasiun Cermai. Ada anak-anak TK ya yang mau wisata ini, sepertinya sampai dengan Bojonegoro paling ini biasanya. Jadi stasiun Cermai ini merupakan stasiun kelas 3 ya, yang masuk ke daerah operasi Surabaya, Daop 8. Dia itu sebetulnya awalnya hanya 2 jalur kereta api, tapi karena sudah dibuat double track, jadi stasiun ini menjadi 4 jalur kereta api dan hanya melayani kereta api lokal. Untuk kereta api jarak jauh tidak ada yang berhenti di sini. Lanjut, nanti kita ke dalam ya. Oke teman-teman, karena sudah dibuka ini, kita langsung masuk ya, nunggu di dalam. Sekarang jam 9
kurang 25, nanti keretanya 9 kurang 5 menit atau 8.50-an masuk aja ya. Dan ini dia peron dari stasiun Cermai ya, jadi penutupnya kecil, cuma satu jalur aja. Kalau hujan atau panas juga masih kerasa panas kayak sekarang ini ya. Terus di depan itu ada kereta api, kalau nggak salah itu yang buat pemasangan atau pengecekan rel ya. Saya lupa namanya, nanti kalau yang ingat bisa tulis di kolom komentar. Ya itu dia ya. Masih menunggu kedatangan kereta apinya. Jadi kita nanti bakalan berdharma wisata bareng anak-anak TK ya. Nanti pasti seru sekali ya. Dan ini sebetulnya kereta api Blora-Sura ini adalah kereta dari Surabaya Pasar Turi sampai dengan ke stasiun Cepu ya. Tapi kita nanti hanya sampai dengan stasiun Babat karena ingin mencoba kafe sepur ya di pinggiran stasiun Babat. Jadi kita coba tempat nongkrong yang nyaman buat lihat kereta langsung, secara langsung. Seperti halnya di stasiun Malang ya, itu lumayan rame di Instagram dan lain-lain. Dan kita coba yang di stasiun Babat seperti apa ya. Dan ini dia suasana di stasiun Cermai. Ada 4 jalur ya, seperti yang saya bilang tadi. Awalnya ini hanya 2 jalur, tapi karena sudah dibuat double track, jadi menjadi 4 jalur. Jalur 3 dan jalur kedua ini untuk kereta api jarak jauh ya, jalur sepur lurusnya langsung. Dan jalur 4 sama jalur satunya ini jalur tambahan kalau untuk kereta api lokal disusul atau naik turun penumpang ya. Suasananya seperti ini kurang lebih ya. Di depan itu ada jalan tol ya, dari Krian ke Gresik. Neduh sedikit di Spur Baduk ini sepertinya ya. Mungkin ini dulunya Spur Baduk ya. Jadi stasiun Cermai ini merupakan stasiun yang terletak di Gresik ya. Gresik pinggiran, ini pinggiran selatan sepertinya. Ya, jadi Gresik itu mempunyai 4 stasiun ya, saya tahu saya. Oh, 3 stasiun. Ada stasiun Cermai, stasiun Indro, dan stasiun Duduk ya. Bis Cermai ini ada stasiun Duduk ya. Jadi yang berbatasan dengan Lamongan ada stasiun Duduk ya, yang paling pinggir dari stasiun Gresik. Dan yang paling dekat dengan kota adalah stasiun Indro. Nah, stasiun Indro kita sudah pernah bikin video reviewnya ya. Dan stasiun Indro sendiri juga dia itu yang paling dekat dengan kota. Sebetulnya ada stasiun Gresik Kota yang dari stasiun Indro jalurnya sudah mati ya, dari Indro ke Gresik Kota. Sampai dengan sebetulnya bisa sampai ke Tuban ya. Tapi sudah stop, berhenti terakhir di stasiun Indro ya. Dan itu yang paling dekat dengan stasiun Gresik Kota atau dengan kota. Dan untuk yang Cermai dan Duduk ini yang paling pinggir ya, dan ya susah diakses sebetulnya, makanya penumpangnya hanya ada kereta api lokal. Oke, bagaimana nanti keseruan videonya ya, dan bagaimana juga nanti tempat nongkrong ajibnya yang ada di stasiun Babat. Tonton terus videonya sampai habis. Stasiun Cermai. Oke teman-teman, jadi ini dia rangkaian kereta api Blora-Sura ya, dengan rangkaian gerbong K3 biasa dengan konfigurasi tempat duduk 32 ya. Dan ini juga ada kereta makannya ya, tapi ya memang kereta makan zaman dulu ya, rangkaian lama yang otomatis ada tempat kursi bagi petugas dinas di rangkaian kereta api Blora-Sura ini. Dan ini dia ya, kurang lebih interiornya seperti K3 pada umumnya. Dan kereta api jarak jauh yang masih menggunakan rangkaian ini salah satunya kereta api Sri Tanjung ya, yang saya tahu. Jadi lumayan nyaman ya, dengan harga tiket hanya 13.000 kita mendapatkan kursi yang lumayan empuk dan juga AC. Tapi ya memang harus tegak lurus. Saat ini
Anda telah Perjalanan kereta api Blora Sura Komuter Line tiba di stasiun Duduk. Ini masih wilayah Gresik ya teman-teman. Jadi ini termasuk stasiun yang berada di kota Gresik, di pinggirannya ya, perbatasan dengan Lamongan. Setelah ini kita akan tiba di stasiun Lamongan. Sinyal masih merah, masih menunggu sinyal berangkat. Berada di jalur 1. Dan itu dia peron dari stasiun Duduk ya. Jadi lebih kecil daripada stasiun Cerme ya. Tidak ada peron penutupnya juga. Dan peronnya lebih pendek. Dan lagi-lagi ada tambak ikan, ciri khas dari Gresik. jalanan di stasiun Lamongan, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter. Perjalanan komuteran Blora Sura tiba di stasiun Lamongan jam 9.20, langsung berangkat kembali. Perjalanan kereta api komuter lain Blora Sura tiba di stasiun Pucuk. Sekarang jam 9.35 ya. Jadi kita menunggu disusul dengan kereta api Argo Bromo Anggrek. Nanti kita berangkat lagi jam 9.51. Masih menunggu disusul kereta api Argo Bromo Anggrek. Ini kemungkinan ada perubahan rangkaian ya, karena kemarin malam Argo Bromo Anggrek nabrak kereta api KRL komuter lain Cikarang di stasiun Bekasi. Jadi turut berduka buat para korban ya, dan pada keluarga juga atas kejadian yang tidak diinginkan kemarin. Dan ini nanti kereta Argo Bromo Anggrek tetap jalan, dan kemungkinan nanti rangkaiannya ganti ya, karena
yang kecelakaan adalah kereta dari arah Jakarta ke Surabaya, dan pagi ini harusnya rangkaiannya dipakai lagi dari Surabaya ke Jakarta Gambir, tapi karena ada kecelakaan kemungkinan nanti ganti rangkaian. Kita akan lihat aja ya nanti pakai rangkaian kereta api apa. Perjalanan kita sudah tiba di stasiun Babat ya. Setelah ini kereta api komuter lain Blora-Sura lanjut ke stasiun Cepu terakhir ya. Ya, ini dia stasiun Babat ya. Dulu warnanya kuning, sekarang warnanya jadi ada coklatnya. Aksen kayu ya. Ini masih masuk daerah wilayah Lamongan ya, masih masuk ke Kabupaten Lamongan. Jadi Lamongan punya dua stasiun besar ya, stasiun Lamongan dan stasiun Babat. Selanjutnya tujuan stasiun Cepu, persiapan berangkat untuk penumpang cepat selama persiapan persiapan. Sementara lain Blora-Sura berangkat ke stasiun Cepu lagi. Lanjut. Ini jalur 1 dan 2 stasiun Babat lumayan berkarat ya, karena memang jarang dipakai. Yang sering dipakai jalur 3, 4, 5. Oke, kita langsung meluncur keluar aja ya ke rooftop kopi pinggiran stasiun Babat. Oke, saya sudah berada di bagian luar stasiun Babat ya, dan ini ada rel-rel kereta yang sudah mati dan tumpukan rel ya, stasiun Babatnya. Jadi stasiun Babat ini punya tempat depo lokomotif yang besar sebetulnya ya, ada di depan sana, di situ. Tapi sudah lama tidak dipakai, dan stasiun Babat ini sebetulnya dulu stasiun besar ya, karena ada turntable dan juga ada percabangan menuju ke Jombang kalau nggak salah. Jadi ada 3 percambangan nih, arah Surabaya, Jombang, Tuban, Kompat, dan ke arah Bojonegoro yang sekarang masih dilalui ya. Jadi memang ini dulunya stasiun besar, tapi sudah tertinggal pada zamannya ya. Jadi itu ya, di depan itu ada tempat, mungkin tempat bongkar muat kereta barang ya, di depan itu. Nah, sekarang cuma dijadiin lahan kosong dan juga dibuat lahan parkir. Dan ini stasiun Babatnya. Tadi juga di jalur 1 dan 2-nya stasiun Babat relnya kelihatan jarang dipakai ya. Yang dipakai hanya jalur 3, 4, dan 5 ya. Jadi kita langsung keluar ya. Kalau menurut informasi dari petugas keamanan tadi di stasiun Babat, dia keluar sebelah kiri, nanti ada cafe Sepurnya. Setelah berjalan ke arah kiri kurang lebih 1 menitan ya, dekat memang 2 menitan lah,
Ini ada kelihatan ya cafe Sepurnya, ada dua ya, sama Meletre. Ini Meletre, sebelahnya cafe Sepur. Dan kalau pengetahuan saya yang ada rooftopnya itu yang cafe Sepur. Nah itu stasiun Babat. Jadi kita coba langsung masuk aja ya, beneran ada nggak. Dan ini tadi ya tempat bongkar muat kereta api barang zaman dulu ya, di stasiun Babat. Ini dia ya penampakan lebih dekat jalur peron untuk bongkar muat kereta api barang ya mungkin ya dulu ya. Ada dua jalur. Ini sepertinya juga peronnya dulu di sini dan di situ ya. Tapi sekarang sudah terbengkalai sampai sana. Lumayan panjang ya peronnya. Kemungkinan besar memang bongkar muat kereta api barang ya. Jadi ini masuk emplacement stasiun Babat ya, sampai dengan depan sana. Jadi luas sekali stasiun Babat ya. Oke teman-teman, ini jadi dalam cafe Sepurnya ya. Ini ada beberapa ruangan, ada yang tempatnya seperti ini ya, tempat duduknya. Kalau minta tempat duduk yang nyaman, juga ada di depan tadi. Outdoornya juga ada di depan kasirnya, pas ada ruangan lagi. Jadi sepertinya ini memang bangunan rumah dinas petugas KAI zaman dulu ya. Dan ini juga ada ruangan lagi. Ya, jadi ini ruangan sudah ada AC-nya, berarti ini yang ruangan tertutup ya. Terus di sini juga ada ruangan lagi ya. Lagi-lagi ini ada jalur kayak di rumah sakit sih sebetulnya ya. Tapi memang bangunan zaman Belanda seperti ini ya. Dan ini ada ornamen-ornamen kereta apinya ya. Ada yang mau lesehan atau ada yang mau duduk juga bisa. Banyak sekali ya model-modelnya. Ini ada semboyan di stasiun untuk memberangkatkan kereta api yang masih zaman lawas ya, masih ada di sini. Jadi memang konsep keretanya masuk banget. Itu ada persinyalan juga di atas. Lesehannya ada banyak, ada tempat cuci tangan juga. Wah mantap deh. Dan yang paling epic ya ada rooftopnya ya. Tapi memang kalau di siang hari agak panas, kalau dari petugasnya tidak direkomkan. Tapi kita coba aja, kita ke atas. Dan ini ya rooftopnya kurang lebih yang bersebelahan langsung dengan stasiun Babat. Tapi memang panas ya. Tapi ini ada sih yang penutupan sedikit kena pohon. Dan ini view-nya untuk stasiun Babat ya. Memang cuma sampai sini aja ya yang rooftopnya. Untuk yang di cafe sebelahnya Meletre ya, itu tidak ada rooftopnya di depan situ. Oke, mantap sih ya. Nanti kita coba nunggu kereta api yang lewat. Kita ke bawah dulu, panas soalnya. Oke teman-teman, jadi ini dia ya rooftopnya yang di cafe Sepur di stasiun Babat ya. Jadi memang ini sangat dekat dengan stasiun Babat ya, sebelahan ya. Sayangnya di sini kalau siang panas, kalau sore mungkin lebih menyenangkan ya. Dan untuk cafe ini bukanya dari jam 9 sampai dengan jam 11 malam ya teman-teman. Nanti kemungkinan kita bisa lihat dua kereta ya, Ambarawa dan Sanjaka Utara.
Kita tunggu aja ya sampai keretanya datang. Ini yang unik ya, lagi-lagi konsep keretanya masih tetap berjalan ya, walaupun di meja kafenya juga ini seperti meja-meja bantalan rel ya. Ini seperti bantalan rel. Ya ini juga sama. Ini kursi biasa ya pada kafe pada umumnya, tapi ini yang lebih sederhana. Dan sekarang oh ya tadi kita nyampe sekitar jam 11 ya. Sekarang udah jam 11 lebih 20 menit. Perlintasan stasiun Babat dari arah Bojonegoro sudah tertutup ya. Kemungkinan besar ini kereta api Ambarawa Express dari Semarang menuju ke Surabaya Pasar Turi. Ya, jadi ini ya teman-teman ya, view-nya kalau kita duduk di kursi rooftopnya di atas, mantap ya. Langsung bersebelahan dengan stasiun Babat kayak gini. Kalau mungkin yang agak sorean atau malam mungkin lebih menarik lagi ya. Karena memang di sini belum ada penutupnya, hanya di sisi itu aja, dan itu juga sudah mulai terlipat-lipat. Jadi rekom sih kalau menurut saya di sini. Di bawah juga mantap sih tempat-tempatnya ya. Banyak ruangan-ruangan yang menarik dan syahdu di bawah. Tambah view kereta di atas, pas mantap guys. Kita nunggu Ambarawa masuk ya. Ambarawa masuk ke jalur nomor 5. Ambarawa rangkaian pendek masuk jalur 5. Delapan gerbong ya. Itu tadi ya rangkaian kereta api Ambarawa Express yang menggunakan rangkaian pendeknya ya, hanya 8 gerbong. Nanti siang yang jam 2-an kalau nggak salah, jam 2 jam 3 itu baru yang menggunakan rangkaian kereta api Kertajaya ya, rangkaian panjangnya. Sekarang lagi perjalanan ke Semarang pastinya, yang rangkaian panjangnya. Kita tunggu satu kereta lagi ya, setelah itu kita akhiri video review trip Blora Sura komuter lain dan juga cafe spurnya ya, menunggu kedatangan satu kereta lagi. Oke teman-teman, ternyata saya salah lihat jadwal. Jadi kereta api Sancaka Utara sebetulnya udah lewat tadi ya, makanya tadi kok bingung, perasaan Sancaka Utara itu jam 6:30 atau jam 7 dari Pasar Turi, kok jam 11-an baru sampai sini. Ternyata sudah lewat tadi jam 8.50-an. Dan Ambarawa ini yang terakhir ya, nanti ada lagi baru jam 1 kereta yang akan kita naiki untuk pulang, dan juga kereta jarak jauhnya jam 15 Ambarawa selanjutnya 15.30. Jadi kita akhiri aja ya video kali ini, video review singkat komuter lain lokal Blora Sura dan juga review tempat nongkrong dengan view kereta yang menarik di cafe Sepur. Oke, terima kasih ya sudah menonton videonya sampai habis. Semoga bisa menjadikan rekomendasi buat teman-teman yang mau mencari tempat nongkrong view kereta yang menarik selain di Malang dan juga di stasiun Bangil ya, yang sudah pernah kita review. Semoga ini bisa jadi tempat review, tempat rekom selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe bagi teman-teman yang belum ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun Babat.